Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok B6 akan mempresentasikan mengenai penerapan biosecurity dari mata kuliah Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diampu oleh Dr. Ewan Ida Bagus Ngurah Swacita MP dan beberapa dosen lainnya. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok B6. Yang pertama ada saya sendiri, Dewan Daru Evan Wintia Satya dengan NIM 21095111062. Yang kedua ada Desi dengan NIM 21095111072. Dan yang terakhir ada Raymond Lee dengan NIM 21095111074. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu biosecurity. Jadi, definisi dari biosecurity secara harfiah itu adalah seperangkat tindakan atau protokol yang bertujuan dalam mengurangi risiko penyebaran penyakit dan patogen di antara populasi hewan ataupun manusia, serta berfokus pada pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia, juga penyakit yang hanya menyerang hewan. Nah, di dalam dunia budidaya ternak, biosecurity dapat berarti mencegah masuk atau menyebarnya penyakit dari wilayah peternakan. Adapun di dunia laboratorium, biosecurity berarti memutus penyebaran agen penyakit ke inang dan menjaga agar agen penyakit tidak mengontaminasi ataupun disalahgunakan. Selanjutnya kita akan masuk ke sejarah biosecurity. Jadi sebenarnya manusia itu sudah mengenal sejak lama bahan-bahan biologi yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, seperti yang dilakukan oleh bangsa Yunani di tahun 300 sebelum Masehi yang menggunakan mayat sebagai racun di sumber-sumber air mereka. Lalu ada juga di tahun 1346 sampai 47 bangsa Mongolia ini menggunakan mayat busuk sebagai penyebar pes untuk mengusir bangsa Genoa di kota Kaffa, Laut Hitam. Adapun kejadian tahun 1767 yaitu bangsa Inggris dan Perancis itu yang melawan suku Indian dengan menggunakan selimut yang sudah dikontaminasi oleh virus cacar. Nah, kejadian-kejadian inilah yang membuat diterapkannya konsep biosecurity untuk mencegah penyalahgunaan bahan biologi di masyarakat. Nah, untuk pertama kali diterapkan di industri peternakan ini pada abad ke-20 dengan tujuan untuk mencegah penyebaran penyakit antara peternakan dan menjaga kualitas dan kuantitas produksi. Di tahun 1990-an, biosecurity ini menjadi penting karena penyebaran penyakit yang berpotensi mengancam manusia ini seperti flu burung dan sapi gila. Lalu pada akhir 1990-an, konsep One Health muncul yang akhirnya menekankan pentingnya kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan yang saling terkait satu sama lain. Dan biosecurity menjadi faktor kunci dalam menjaga kesehatan ini. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan komponen utama untuk biosecurity dan juga tujuan dari komponen utama berikut. Jadi untuk yang pertama ada isolasi. Tujuan dari isolasi yaitu untuk meminimalkan keberadaan penyebab penyakit. Yang kedua ada kontrol lalu lintas. Tujuannya itu untuk meminimalkan kesempatan agen berhubungan dengan induk semang. Yang terakhir dan ketiga ada sanitasi dengan tujuan sebagai untuk membuat tingkat kontaminasi lingkungan oleh agen penyakit menjadi seminimal mungkin. Oke, untuk next ada prinsip biosecurity. Untuk yang pertama ada prinsip dan pencegahan. Jadi langkah pertama dalam prinsip biosecurity adalah melakukan persiapan dan penjagaan yang baik. Ini meliputi pengawalan rencana tindakan darurat, pelatihan staf mengenai praktik biosecurity, dan pemeliharaan peralatan dan fasilitas yang sesuai. Yang kedua ada pendeteksian dini. Deteksi dini sangat penting dalam biosecurity.
Dengan memantau tanda-tanda penyakit atau gejala aneh pada manusia, hewan, ataupun tanaman, kita dapat mengidentifikasi potensi ancaman dan mengambil tindakan langkah-langkah penanggulangan yang cepat dan efektif. Untuk selanjutnya, yang ketiga ada identifikasi agen biologi dan kimiawi. Pengidentifikasian agen biologi dan kimia yang berpotensi berbahaya adalah prinsip biosecurity yang penting. Ini mencakup pemahaman tentang karakteristik penanganan yang aman, serta pengendalian dan penghapusan bahan-bahan berbahaya tersebut. Keempat, ada respon terhadap bioterorisme. Dalam konteks keamanan nasional, respon terhadap bioterorisme adalah bagian penting dari prinsip biosecurity. Ini melibatkan kemampuan untuk mendeteksi, menanggapi, dan merespons ancaman bioterorisme dengan cepat dan efektif untuk melindungi masyarakat. Nomor 5 dan yang terakhir, ada komunikasi yang efektif adalah prinsip biosecurity yang esensial. Ini melibatkan berbagai informasi yang akurat dan jelas antara pihak berwenang, peneliti, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterlibatan dalam upaya biosecurity. Baik, untuk saja mungkin ada beberapa tindakan umum yang mungkin dapat dilakukan pada saat di lapangan. Seperti contoh nomor 1, mengawasi keluar masuknya hewan. Kedua, mencegah kontak dengan hewan atau hewan liar. Ketiga, secara rutin membersihkan dan mendesinfeksi alat yang digunakan. Nomor 4, mencatat pengunjung, hewan, dan peralatan yang keluar masuk. Baiklah, yang selanjutnya akan saya bahas adalah mengenai biosecurity rumah pemotongan hewan. Di mana dalam biosecurity rumah pemotongan hewan ini ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah lokasi, sarana, bangunan dan tata letak, peralatan, izin karyawan dan perusahaan, pengawasan kesehatan, masyarakat veteriner, kendaraan pengangkut daging, ruang pendingin, ruang beku, ruang pembagian karkas, dan ruang pengemasan daging, serta laboratorium. Baiklah, yang selanjutnya adalah mengenai penerapan biosecurity pada rumah potong hewan, di mana syarat pendirian rumah potong hewan ini perlu memperhatikan dua aspek, yaitu adanya daerah kotor dan daerah bersih. Untuk daerah kotor merupakan tempat pemotongan dan pengeluaran darah, juga sebagai ruangan untuk jeroan, kulit, serta tempat pemeriksaan postmortem. Untuk daerah bersih sendiri merupakan tempat penimbangan karkas, tempat keluar karkas, serta ruang pendingin, dan ruang pengemasan karkas, serta pengemasan daging. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai penerapan biosecurity pada instalasi karantina hewan, di mana instalasi karantina hewan sendiri merupakan bangunan beserta peralatan, lahan, dan sarana pendukung lainnya yang sangat diperlukan sebagai tempat pelaksanaan karantina. Nah, tindakan biosecurity yang diterapkan di instalasi karantina hewan ini meliputi 3 hal, yaitu mengenai isolasi hewan, penampungan limbah dan kotoran ternak, serta disinfeksi. Baiklah, yang terakhir adalah zona biosecurity dalam peternakan, di mana zona biosecurity dalam peternakan ini terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Dalam hal ini, zona hijau merupakan area yang paling bersih, kemudian zona kuning merupakan zona transisi dari zona kotor ke zona yang terbersih dan sebaliknya. Kemudian untuk zona merah merupakan zona yang terkotor, yaitu yang meliputi seluruh dunia di luar peternakan. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata di dalam presentasi kami. Saya dan teman-teman dari kelompok B6 mengucapkan terima kasih banyak. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam namo budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.